karena pasti cepat begah dan asam lambung naik cepat, dan itu bikin kita nggak nyaman, malah bikin perih lambungnya begitu. Makanya kita sering dianjurkan untuk memulai buka puasa dengan yang ringan dulu. Kalorinya cukup tinggi ya, rasanya kan manis, sebenarnya bagus. Nah, tetapi jangan lupa sebelum makan itu stop roti, mungkin kita harus minum air putih dulu supaya iya, minum air putih dulu. Assalamualaikum Lur, Banten Ki hadir mengisi waktu santai kamu dengan berbagai informasi menarik, menghibur, serta menginspirasi. Dan khusus edisi Ramadan kali ini, Banten Ki mau ngulik kudapan menarik untuk berbuka puasa nih. So jangan kemana-mana ya Teh Haji Mang Haji, ning kini bae. Hai Teh Haji Mang Haji, welcome to Takjil Pintar. Kira-kira dulu udah pada tahu belum nih bahan makanan apa yang akan kita kulik kali ini? So daripada penasaran, mending langsung aja merene yuk Lur. Lur, udah nyiapin menu takjil buka puasa apa hari ini? Ngomongin menu takjil ya, setiap orang pasti punya menu favoritnya yang beda-beda. Ada yang udah nyiapin minuman segar dan kolak kesukaannya. Ada juga yang dari siang udah kepikiran pengen es buah atau gorengan ya buat nemenin pas bedug maghrib tiba. Bahkan ada juga yang mejanya sudah dipenuhi takjil mulai dari yang manis-manis sampai yang gurih-gurih. Setiap waktu berbuka puasa pasti punya ceritanya masing-masing ya Lur. Tapi di antara semua hidangan itu ada satu makanan yang sering banget jadi penyelamat. Roti. Kalau dulu suka menu takjil yang satu ini enggak? Roti bisa banget jadi stok persediaan di rumah. Jaga-jaga kalau lagi mager buat masak atau nggak sempet cari takjil di luar. Tinggal ambil, buka, sat-set deh. Mau dikasih selai, coklat atau susu kental manis, langsung jadi lebih nikmat. Makanya Lur, roti dipilih karena praktis, nggak ribet, tapi tetap bisa jadi teman saat berbuka puasa. Bahkan sekarang banyak juga Lur, roti yang sudah punya varian rasanya sendiri. Jadi tinggal pilih deh, sesuai apa yang kita suka. Intinya sih sebenarnya memberikan energi untuk usus supaya untuk siap mencerna makanan utama yang pasti porsinya akan lebih besar. Begitu. Jadi setelah makanan pembuka nih takjil, itu istirahat 10-15 menit. Biasanya kita sholat maghrib dulu kan. Nah, saat ususnya itu sudah siap, sudah mulai berenergi ususnya karena tadi ada makanan manis pembuka. Nah, usus akan siap untuk mencerna makanan. Jadi kalau misalnya memang maupun roti, jangan langsung pas buka langsung roti gitu. Boleh sebenarnya, cuman ya jangan langsung karena pasti cepat begah dan asam lambung naik cepat, dan itu bikin kita nggak nyaman, malah bikin perih lambungnya begitu. Lur, saat waktu berbuka sebenarnya tubuh kita seperti masuk mode mawas diri. Di satu sisi kita lapar, tapi di sisi lain tubuh juga sedang menyesuaikan diri. Perut nggak selalu siap langsung nerima makanan dalam jumlah banyak Lur, apalagi setelah seharian kosong. Makanya kita sering dianjurkan untuk memulai buka puasa dengan yang ringan dulu. Dan disitulah roti bisa jadi salah satu pilihan. Kalorinya cukup tinggi ya, rasanya kan manis, sebenarnya bagus. Nah, tetapi jangan lupa sebelum makan itu stop roti, mungkin kita harus minum air putih dulu supaya iya, minum air putih dulu gitu. Roti terbuat dari tepung yang diproses sampai menghasilkan tekstur yang lembut dan empuk. Rasanya cenderung netral, jadi mudah sekali dipadukan dengan apa saja. Selain itu, roti juga mengandung karbohidrat yang bisa membantu mengembalikan tenaga setelah seharian berpuasa. Jadi cukup 1 atau 2 potong roti sudah bisa jadi ganjalan awal sebelum kita lanjut nih makan hidangan yang lebih berat. Jadi sebenarnya kalau makan itu kita harus sadar apa yang kita makan gitu kan. Terus merasakan pelan-pelan, jadi tidak langsung gitu. Nah, kalau langsung itu pasti cepat begah. Kalorinya cukup tinggi, jadi kita harus antisipasi nih, kayaknya kalorinya dari karbohidrat, kan gula tinggi. Nah,
jangan lupa kita butuh makanan yang lain seperti dari proteinnya, sayuran, buah-buahan gitu toh. Menariknya, roti sering dipilih bukan karena dia yang paling istimewa ya Lur, tapi karena mudah masuk ke banyak situasi. Lagi santai, bisa dikonsumsi. Lagi buru-buru juga masuk. Bahkan, di saat-saat mendesak, roti sering jadi tameng dulu nih buat tunggu makanan besar. Makanya nggak heran, roti sering jadi stok persediaan dimanapun dan kapanpun. Apalagi saat bulan puasa seperti sekarang. Di bulan Ramadan sendiri, kita memang diajarkan untuk berbuka secara perlahan. Tidak langsung menyantap makanan dalam jumlah besar, karena tubuh masih dalam proses adaptasi. Dan disitulah, makanan yang sederhana dan ringan seperti roti sering terasa lebih nyaman dimakan, gak terlalu berat, tapi cukup buat mengisi tenaga. Karena kalau roti gandum itu nilai karbohidratnya tinggi, tapi dia berasal dari biji-bijian gitu. Jadi lebih alami, lebih nyaman di perut, dan jenisnya karbohidrat kompleks. Tidak seperti roti putih. Kalau roti putih itu memang dia cepat kenyang, tapi nanti bikin cepat lapar juga. Begitu. Karena naik gula darahnya cepat naik, tapi cepat turun juga. Kalau di rumah dulur, roti biasanya diolah seperti apa? Dioles selai kah? Atau dijadikan roti bakar biar lebih nikmat? Nah Lur, gimana? Udah dengar sendiri kan penjelasan dari spesialis gizi tentang manfaat dan juga kandungan gizi dari roti. So, enaknya roti ini dibikin takjil apa ya kira-kira? Daripada bingung, mending pantengin terus Banten Ki. Jangan kemana-mana ya Teh Haji Mang Haji. Mingki nih, bye.